Bayangkan, sebuah warung sate sederhana di pinggiran Madiun yang selalu ramai setiap sore. Aroma bakarannya menggoda, dagingnya empuk, bumbunya gurih luar biasa. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk menikmati rasanya. Tapi tak ada yang tahu, di balik kelezatan itu, tersimpan rahasia kelam yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah rahasia yang lahir dari keserakahan, dari amarah seorang anak kepada ibunya sendiri. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terungkap, seluruh kota terdiam. Inilah kisah tentang rezeki yang berubah jadi bencana, dan cinta seorang ibu yang dibalas dengan pengkhianatan. Kisah yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum berkata, "Demi uang, aku rela melakukan apa saja." Setiap sore, menjelang senja, aroma daging yang terbakar di atas bara arang mulai memenuhi udara di sepanjang jalan kecil di pinggiran kota Madiun. Di sanalah berdiri sebuah warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan Sate Jatmiko. Gurihnya bikin balik lagi. Meski tempatnya tidak besar, namun siapapun yang pernah mencicipinya pasti akan kembali. Bumbunya meresap, dagingnya empuk, dan sambalnya punya cita rasa khas yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Warung itu dikelola oleh pasangan suami istri, Jatmiko dan Rina. Mereka menikah 5 tahun lalu. Dan sejak itu, usaha sate yang diwariskan dari almarhum ayah Jatmiko semakin berkembang. Setiap sore, suara kipas bambu yang beradu dengan bara api seolah menjadi musik pengiring kesibukan mereka. Jatmiko adalah sosok pekerja keras, berperawakan kekar dengan wajah penuh peluh. Tangannya terampil membolak-balik tusukan sate tanpa sekalipun gosong. Di sampingnya, Rina sibuk menyiapkan bumbu kacang yang harum menggoda, disertai taburan bawang goreng renyah. Sementara di pojok dapur, duduk seorang wanita tua berkerudung coklat, muda Ibu Murni, ibu kandung Jatmiko. Ia sudah tidak sekuat dulu, tapi setiap hari tetap datang ke warung, membantu sebisanya. Biasanya, ia hanya duduk sambil menyiangi daun bawang, sesekali menatap anaknya dengan bangga. "Ibu cuma bisa bantu begini." "Ya, Mik," katanya pelan sambil tersenyum. "Wah, ibu bantu doa saja sudah cukup," jawab Jatmiko sambil tertawa kecil. Namun, di sisi lain, Rina sering menunjukkan wajah kurang suka. Ia merasa kehadiran ibu mertua hanya memperlambat pekerjaan. Kadang, saat pelanggan ramai, Rina bergumam lirih, "Kalau terus begini, kita nggak bakal maju. Semua serba lambat." Tapi, Jatmiko tidak menanggapi. Baginya, kehadiran ibunya adalah keberkahan. Ia tahu, doa seorang ibu adalah penopang rezekinya selama ini. Setiap malam, setelah warung tutup, mereka menghitung hasil penjualan. Uang yang terkumpul selalu lebih dari cukup. Kadang Jatmiko bersyukur, tapi Rina mulai merasa haus akan lebih. Ia ingin punya kios yang lebih besar, papan nama neon, bahkan karyawan. "Lihat deh, warung sate di seberang itu makin ramai. Kalau kita nggak segera buka cabang, kita bisa ketinggalan," kata Rina suatu malam sambil menatap suaminya yang tengah menghitung uang receh. "Pelan-pelan saja, Rin, rezeki itu nggak akan lari," jawab Jatmiko lembut. Rina hanya diam, tapi dalam hatinya muncul rasa kesal yang tak bisa dijelaskan. Hari demi hari berlalu. Reputasi sate Jatmiko semakin melejit. Banyak pelanggan dari luar kota datang hanya untuk mencicipi rasanya. Bahkan beberapa kali, wartawan lokal datang meliput. Foto Jatmiko dan Rina sempat muncul di koran daerah, membuat mereka semakin terkenal. Namun, di balik senyum yang terlihat di foto itu, ada sesuatu yang mulai berubah di hati Jatmiko. Ia mulai merasa lebih besar dari siapapun, termasuk ibunya sendiri. "Kalau bukan karena aku, warung ini nggak bakal sesukses sekarang," katanya suatu malam, setengah berbangga. Ibu Murni yang mendengar itu hanya menatap dalam diam, menunduk sambil mengusap tangannya yang keriput. Ia tahu, anaknya mulai terbuai oleh rasa sombong yang halus. Suatu sore, ketika pelanggan sedang ramai, Ibu Murni mencoba membantu membungkus pesanan. Tapi karena sudah tua, tangannya gemetar hingga sambal tumpah di meja. Rina langsung bersuara dengan nada tinggi, "Bu, biar saya aja, nanti malah tambah berantakan." Semua mata pelanggan menoleh. Ibu Murni tersenyum kikuk.
berusaha menutupi rasa malu. Jatmiko hanya menatap sekilas, tapi tak berkata apa-apa. Dalam hatinya, ada sedikit luka, karena istrinya menegur ibunya di depan banyak orang. Namun entah mengapa, ia juga tak punya keberanian untuk membela. Malamnya, suasana rumah begitu hening. Rina sibuk mencatat keuangan di buku, sedangkan Jatmiko termenung di teras. Ibu Murni menatap langit dari balik jendela, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, jangan biarkan anak hamba tersesat oleh kesombongan dunia." Kalimat itu seolah menggantung di udara, menjadi tanda awal dari perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup mereka. Beberapa minggu berikutnya, cuaca di Madiun terasa lebih panas dari biasanya. Harga kebutuhan pokok mulai naik, termasuk harga daging sapi, yang menjadi bahan utama sate mereka. Jatmiko mulai resah. Setiap kali ke pasar, pedagang daging selalu berkata, "Harga naik lagi, stok susah." Rina semakin panik. "Kita nggak bisa jual dengan harga segini. Nanti rugi," katanya dengan nada tinggi. Namun Ibu Murni menenangkan, "Sabar nak, rezeki itu ada jalannya. Jangan ambil keputusan yang terburu-buru." Ucapan itu justru membuat Rina kesal. Ia merasa nasihat itu terlalu pasif untuk menghadapi situasi sulit. Dalam pikirannya, jika mereka tidak segera bertindak, usaha mereka akan hancur. Di sisi lain, pelanggan tetap berdatangan. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum ramah Jatmiko dan Rina, ada tekanan yang mulai tumbuh. Jatmiko seringkali menatap bara api lebih lama dari biasanya, seolah mencari jawaban di sana. Rina menatap suaminya dengan tatapan tak tenang. Dan di sudut dapur, Ibu Murni terus berzikir pelan, seolah hatinya merasa sesuatu akan terjadi. Malam itu, ketika warung sudah tutup, suara jangkrik terdengar nyaring. Hujan rintik turun pelan di luar. Rina menatap suaminya dan berkata dengan suara rendah tapi tajam, "Kalau kita mau tetap bertahan, kita harus berani ambil langkah besar, Mik." Jatmiko memandangnya, alisnya mengerut. "Langkah besar apa maksudmu?" Rina hanya diam, lalu menatap ke arah kamar Ibu Murni, yang lampunya sudah padam. Tatapan itu seolah menjadi awal dari sesuatu yang gelap, yang kelak akan mengguncang seluruh kota Madiun. Dan malam itu, suara bara api yang biasa menenangkan, kini terasa mencekam seakan menjadi saksi dari kisah kelam yang baru akan dimulai. Pagi di Madiun selalu terasa hangat. Burung-burung berkicau di antara pepohonan, dan aroma embun bercampur dengan wangi bumbu sate yang mulai disiapkan di dapur kecil keluarga Jatmiko. Namun suasana rumah itu kini tak lagi sama seperti dulu. Senyum yang dulu tulus kini berubah menjadi basa-basi. Kata-kata yang dulu lembut kini diselimuti nada dingin yang sulit dijelaskan. Jatmiko kini sudah berubah. Sejak warungnya semakin ramai dan dikenal, ia mulai sering bepergian keluar kota. Katanya untuk mencari bahan baku. Padahal sebagian waktunya dihabiskan di warung kopi bersama para pedagang lain, membicarakan keuntungan dan strategi bisnis. Ia mulai menikmati rasa dihormati. Saat orang-orang menyapanya Pak Jatmiko, si pengusaha sate, sukses, dadanya mengembang bangga. Sementara itu, Rina semakin sibuk dengan keuangan. Setiap malam, ia menghitung pendapatan harian dengan mata berbinar. "Bayangkan, Mik, kalau terus begini, sebentar lagi kita bisa beli motor baru, mungkin juga rumah di tengah kota," katanya sambil tersenyum. Namun, senyum itu tak disambut dengan doa atau syukur, melainkan dengan rasa haus akan lebih. Di tengah kesibukan itu, Ibu Murni semakin sering sendirian. Ia duduk di teras rumah, menatap orang-orang yang berlalu lalang, kadang berbicara dengan tetangga yang lewat. "Bu, sekarang anakmu makin sukses, ya?" kata tetangga dengan nada kagum. Ibu Murni hanya tersenyum, tapi dalam hatinya terasa sesak. Ia tahu, kesuksesan itu sudah mulai mengubah anak yang dulu selalu mencium tangannya sebelum berangkat berjualan. Suatu malam, saat Jatmiko sedang menghitung uang hasil dagangan, Ibu Murni duduk di sampingnya. "Nak," katanya pelan, "Ibu cuma mau ingatkan, jangan terlalu sibuk dengan uang. Ingat, dulu kita mulai dari nol. Dari gerobak di pinggir jalan, jangan sampai lupa daratan." Jatmiko hanya menatap ibunya sekilas, lalu mengangguk tanpa menjawab. "Tapi,"
Begitu Ibu Murni masuk ke kamar, Rina langsung berkata dengan suara tajam, "Kenapa sih Ibu selalu ikut campur? Kita ini lagi berusaha maju, bukannya bantu. Malah ngomong seolah kita salah." "Dia cuma nasehat, Rin. Namanya juga orang tua," jawab Jatmiko setengah hati. "Tapi kalau terus begitu, orang tua kamu itu bisa bikin kita nggak berkembang," balas Rina. Suaranya meninggi. Sejak malam itu, hubungan Rina dan Ibu Murni semakin renggang. Mereka jarang bicara. Kalaupun bertemu di dapur, hanya sebatas tatapan dingin tanpa sapaan. Ibu Murni tetap mencoba bersabar. Ia tahu, diamnya lebih baik daripada memicu pertengkaran. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang akan pecah sewaktu-waktu hari demi hari berlalu. Usaha mereka makin besar. Kini, mereka tak hanya menjual sate di warung, tapi juga menerima pesanan untuk pesta dan acara besar. Rina mulai menata hidup dengan lebih mewah. Ia membeli perhiasan, tas baru, dan pakaian mahal. Sedangkan Ibu Murni, yang dulu tidur di kamar dekat dapur, kini sering dibiarkan sendirian tanpa perhatian. Suatu malam, ketika warung sudah sepi, datanglah seorang lelaki tua yang sering jadi pelanggan setia. Ia menatap Jatmiko dengan senyum ramah. "Ko, saya sudah makan sate di banyak tempat, tapi yang ini rasanya beda. Ada yang bikin hati saya tenang," katanya. Jatmiko tersenyum bangga. Mungkin karena bumbunya racikan turun-temurun. "Pak, tapi begitu pelanggan itu pergi," Ibu Murni hanya menggeleng pelan dan berbisik lirih. "Yang membuat tenang itu bukan bumbu, tapi keberkahan. Kalau hati masih ikhlas, semua yang disajikan akan membawa ketenangan." Rina yang mendengar itu menatap sinis. Ibu selalu saja mengaitkan semuanya dengan keberkahan. Padahal di dunia ini, yang penting hasilnya, bukan prosesnya. Kalimat itu menampar hati Ibu Murni. Ia tak menyangka menantunya akan berbicara seperti itu. Tapi malam itu, ia memilih diam, lalu menunaikan sholat tahajud di sudut kamar. Air matanya jatuh perlahan. Berdoa agar Allah masih memberi hidayah untuk anak dan menantunya. Keesokan harinya, masalah baru datang. Harga daging kembali naik 2 kali lipat. Para pedagang di pasar mengeluh. Jatmiko mulai bingung. Kalau ia naikkan harga sate, pelanggan bisa kabur. Tapi kalau tidak, ia akan rugi besar. Rina semakin gelisah. "Kita harus cari cara lain, Mik. Kalau daging mahal begini, usaha kita bisa jatuh." "Tapi, mau bagaimana lagi?" jawab Jatmiko lelah. Rina menatapnya tajam. "Ada banyak cara, asal kita mau berpikir cerdas. Jangan terlalu nurut sama nasihat ibu yang cuma bisa bilang sabar dan sabar." Ucapan itu membuat Jatmiko terpaku. Ia tahu, ibunya selalu benar. Tapi rasa panik dalam dirinya mulai menutup hati nuraninya. Sejak saat itu, ia lebih sering menurut pada Rina daripada mendengarkan nasihat ibunya sendiri. Beberapa hari kemudian, mereka mulai mengurangi takaran bumbu dan potongan daging agar tidak rugi. Tapi anehnya, pelanggan justru merasa rasa sate mereka semakin nikmat. "Entah kenapa, sate kalian makin enak aja," kata seorang pembeli sambil tertawa. Jatmiko hanya mengangguk, sementara Rina tersenyum samar. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang terasa janggal di rumah itu. Ibu Murni mulai sering sakit. Nafasnya sesak, tubuhnya lemah. Tapi meski begitu, ia tetap memaksakan diri datang ke warung untuk melihat anaknya. Suatu kali, ia mendengar Rina berbicara pelan dengan suaminya di dapur. "Kalau ibu terus ikut campur, kita nggak akan pernah tenang, Mik. Dia harus tahu tempatnya." Suara itu membuat dada Ibu Murni terasa nyeri. Tapi ia berpura-pura tak mendengar. Ia tahu, anaknya sedang diuji. Malam itu, ketika semua sudah tertidur, Ibu Murni duduk di tikar kecilnya, menatap foto suaminya yang sudah lama wafat. Ia berbisik lirih, "Pak, anak kita berubah. Aku takut kehilangan dia, bukan karena mati, tapi karena hatinya sudah buta oleh dunia." Di ruang depan, Jatmiko dan Rina masih berbincang pelan. Rina berkata dengan nada penuh tekanan, "Kalau keadaan begini terus, warung bisa bangkrut. Kita harus cari cara cepat. Aku punya ide, tapi mungkin kamu nggak akan setuju." Jatmiko mengerutkan kening. "Ide apa?" Rina tersenyum samar. "Nanti saja aku jelaskan, Mik.
Yang jelas, kalau kita ingin tetap bertahan, kita harus berani. Kalimat itu bergema di kepala Jatmiko sepanjang malam. Dan dari sinilah, rezeki yang dulu datang membawa berkah, perlahan berubah menjadi cobaan. Bukan karena kekurangan, tapi karena hati yang sudah tak lagi bersyukur. Ketika fajar tiba, suara ayam berkokok memecah kesunyian. Tapi bagi keluarga itu, hari-hari damai telah perlahan berakhir. Yang tersisa kini hanyalah bayangan keserakahan, yang pelan-pelan akan menuntun mereka menuju jalan yang kelam. Pagi itu, suasana pasar Madiun terasa berbeda. Suara tawar-menawar yang biasanya ramai, kini disertai keluhan para pedagang. "Waduh, harga daging naik lagi, Bu!" teriak salah satu penjual dengan nada lelah. Jatmiko berdiri di depan lapak langganannya, menatap timbangan dengan dahi berkerut. Harga daging sapi melonjak hampir 2 kali lipat dari biasanya. Ia menghela napas panjang. "Kalau begini terus, bisa habis modal," gumamnya. Rina yang berdiri di sampingnya ikut gelisah. "Jangan beli banyak dulu, Mik. Nanti malah rugi kalau harga terus naik," katanya cepat. Tapi Jatmiko tahu, tanpa daging yang cukup, warung satenya tak akan bisa buka sore nanti. Ia menatap pedagang daging yang sudah lama mengenalnya. "Pak Karto, nggak bisa kurang lagi ya?" tanyanya dengan nada memohon. Pak Karto hanya menggeleng. "Waduh, kok saya juga beli mahal dari pemotongan, semua naik. Apalagi kiriman dari luar kota lagi seret." Dengan berat hati, Jatmiko akhirnya membeli setengah dari biasanya. Ia tahu, itu artinya porsi sate hari ini akan berkurang banyak. Saat mereka berjalan pulang, Rina tampak kesal. "Kita nggak bisa terus begini, Mik. Kalau bahan baku makin mahal, pelanggan pasti kabur." "Ya, sabar dulu, mungkin minggu depan turun lagi," jawab Jatmiko mencoba menenangkan. Tapi Rina menatapnya dengan tajam. "Sabar, kata-kata itu lagi yang selalu kamu pakai. Kalau terus sabar, kita bisa kehilangan segalanya." Sesampainya di rumah, Ibu Murni sudah menunggu di dapur. "Nak, kenapa mukamu tegang begitu?" tanyanya lembut. "Harga daging naik, Bu," jawab Jatmiko singkat. Ibu Murni mengangguk pelan. "Itu tanda Allah sedang menguji. Jangan takut rugi. Kalau kamu jujur, pembeli tetap datang." Namun sebelum Jatmiko sempat menjawab, Rina memotong. "Bu, zaman sekarang bukan cuma soal jujur. Kalau kita nggak pandai muter otak, bisa tutup usaha." Ucapan itu membuat suasana dapur mendadak sunyi. Ibu Murni menatap menantunya dengan mata teduh. Tapi hatinya terasa perih. Ia tahu, Rina bukan perempuan jahat. Tapi ambisinya terlalu besar. Dan Jatmiko mulai ikut hanyut dalam arus itu. Sore hari, warung mereka buka seperti biasa. Namun kali ini, jumlah tusukan sate lebih sedikit. Rina menatanya sedemikian rupa agar terlihat banyak. Yang penting tampilannya tetap menggoda, katanya sambil tersenyum kaku. Jatmiko hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya ada rasa khawatir. Ia tahu pelanggan mereka banyak. Dan jika stok habis lebih cepat, pasti akan banyak yang kecewa. Benar saja, menjelang malam, pelanggan mulai datang lebih ramai dari biasanya. "Mas Jatmiko, 2 porsi sate kambing ya, yang 10 tusuk, tambah lontong." Jatmiko bergegas memanggang. Sementara Rina sibuk melayani. Namun saat malam makin larut, stok daging semakin menipis. Rina mulai panik. "Aduh, ini gimana? Masih banyak yang mau pesan?" Jatmiko menghela napas berat. "Ya udah, bilang aja habis." Tapi Rina menatapnya dengan ekspresi tajam. "Kalau mereka kecewa, mereka nggak akan balik lagi besok. Kita bisa kehilangan pelanggan setia." Ia lalu berpikir keras, menatap dapur yang mulai kosong. Pandangan matanya sempat tertuju pada lemari kayu di pojok, tempat mereka menyimpan bahan makanan lain. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu, tapi cepat-cepat menunduk. Malam itu, setelah warung tutup, mereka bertiga duduk di meja makan. Ibu Murni menyajikan teh hangat sambil berkata pelan, "Dulu waktu bapakmu masih hidup, harga daging juga pernah naik, tapi beliau nggak pernah menurunkan kualitas. Katanya, kalau kita ikhlas jualan, Allah yang akan gantikan." Jatmiko hanya diam, menatap gelas tehnya tanpa suara. Rina, yang duduk di seberang, tersenyum tipis. "Iya, Bu, tapi zaman bapak dulu beda. Sekarang semua serba mahal. Kalau kita nggak cerdik,
bisa bangkrut. Ibu Murni menatap menantunya lama, lalu berkata lirih, cerdik boleh, tapi jangan serakah. Karena keserakahan bisa menutup pintu rezeki. Kalimat itu seperti cambuk halus yang menampar hati Rina. Tapi ia pura-pura tak mendengar, lalu beranjak dari meja dengan wajah datar. Beberapa hari kemudian, harga daging bukannya turun, malah terus naik. Para pedagang kecil di sekitar Madiun mulai gulung tikar. Namun anehnya, warung sate Jatmiko tetap ramai. Bahkan, beberapa pelanggan mulai heran. Mas, padahal di tempat lain, harga naik semua. Kok di sini bisa tetap sama? Tanya salah satu pelanggan. Rina hanya tersenyum. Mungkin rezeki kami lagi baik, Pak. Tapi di balik senyum itu, ada rahasia kecil yang mulai tumbuh. Belum diketahui siapapun. Suatu sore, ketika Jatmiko pergi ke pasar dan Ibu Murni sedang istirahat di kamar, Rina duduk termenung di dapur. Ia memandangi lemari bahan baku, lalu berbisik pelan. Kalau terus begini, aku harus cari cara lain. Matanya sayu. Tapi ada sinar ambisi yang sulit dipadamkan. Suara hujan di luar terdengar pelan, sementara bara api di tungku masih menyala samar-samar. Ketika Jatmiko pulang dengan wajah muram karena harga daging makin tinggi, Rina menghampirinya. Mik, aku sudah pikirkan cara supaya kita bisa tetap jualan tanpa keluar banyak uang. Jatmiko menatapnya penasaran. Maksudmu? Rina hanya tersenyum samar. Nanti aku jelaskan, tapi aku butuh kamu percaya sama aku. Nada suaranya tenang, tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat Jatmiko diam. Malam itu, Ibu Murni terbangun dari tidurnya karena mendengar percakapan samar dari ruang tengah. Suara Rina dan Jatmiko terdengar rendah, tapi tegas. Ibu nggak akan setuju, Rin. Suara Jatmiko terdengar pelan. Kalau kamu terus takut, kita nggak akan maju. Ini satu-satunya cara, balas Rina. Cepat. Ibu Murni memejamkan mata. Ia tak paham apa yang sedang mereka rencanakan. Tapi hatinya gelisah. Beberapa hari berikutnya, suasana warung berubah. Sate mereka tetap nikmat, tapi entah mengapa, pelanggan yang makan mulai merasa berbeda. Mas, satenya makin enak aja, bumbunya makin sedap, dagingnya lembut banget, kata seorang pelanggan sambil tertawa puas. Rina tersenyum lebar, tapi Jatmiko justru menunduk. Ia tak ikut tertawa, hanya diam, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Di rumah, Ibu Murni mulai curiga. Ia memperhatikan bahan-bahan di dapur yang kini terasa lebih sedikit dari biasanya. Suatu malam, ia membuka pintu dapur dan mendapati Rina sedang menutup ember besar dengan wajah tegang. Rina, itu apa? Tanyanya lembut. Rina terkejut, lalu cepat-cepat menjawab. Nggak ada, Bu. Cuma bahan bumbu baru. Eksperimen. Ibu Murni menatapnya lama, tapi tak berkata apa-apa. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan menantunya. Malam itu, ia kembali berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungilah anakku dari jalan yang salah. Jangan biarkan rezeki yang kau titipkan menjadi sebab kebinasaannya. Namun sayangnya, jalan yang sedang mereka tapaki sudah mulai berbelok. Harga daging yang melonjak hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar, badai yang akan mengguncang nama mereka dan seluruh kota Madiun. Malam itu, hujan turun deras di Madiun. Petir sesekali menyambar, menerangi atap rumah sederhana milik Jatmiko dan Rina. Di dalam rumah, suasana terasa tegang. Bara arang di tungku masih menyala samar, menyisakan aroma daging bakar yang bercampur dengan udara dingin. Warung baru saja tutup, tapi belum ada tanda-tanda mereka berdua ingin beristirahat. Jatmiko duduk di kursi panjang sambil menatap api yang perlahan padam. Tatapannya kosong, pikirannya penuh dengan beban. Ia teringat ucapan Rina beberapa hari terakhir tentang ide aneh yang Rina sebut sebagai jalan keluar. Ia belum berani menanyakan lebih dalam, tapi firasatnya berkata bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Sementara itu, di dapur, Rina sedang membersihkan alat panggang. Tangannya bergerak cepat, tapi wajahnya muram. Sejak harga daging naik, ia jarang tersenyum. Kini, ekspresinya lebih sering keras dan penuh tekanan. Tiba-tiba, suara pintu kamar terbuka pelan. Ibu Murni muncul dengan wajah lelah. Nak,
Sudah malam. Istirahatlah. Besok masih harus jualan, katanya lembut. Rina menoleh sebentar, lalu menjawab tanpa menatap. Iya, Bu. Saya lagi bersih-bersih dulu. Ibu Murni mengangguk, lalu berjalan mendekati anaknya yang duduk diam di kursi. Jatmiko, katanya pelan. Ibu tahu, kamu sedang bingung. Tapi jangan biarkan kesulitan membuatmu lupa pada cara yang benar. Jatmiko menatap ibunya. Matanya berkaca-kaca. Ibu, kalau semua jalan sudah terasa buntu, apa kita harus tetap diam? Ibu Murni tersenyum kecil. Bukan diam, Nak, tapi bersabar. Kadang rezeki besar datang lewat pintu kecil yang tak kita duga. Ucapan itu terasa seperti oase di tengah gurun bagi Jatmiko. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara Rina terdengar tajam dari dapur. Bu, semua orang bisa bilang sabar. Tapi sabar nggak bisa bayar sewa rumah. Sabar nggak bisa beli daging buat jualan. Ibu Murni terdiam. Hatinya perih mendengar nada suara itu. Rina, ibu cuma ingin mengingatkan, tapi ibu selalu ikut campur. Potong, Rina cepat. Dari dulu ibu cuma tahu bilang ikhlas, sabar, dan doa. Tapi, lihat kenyataannya. Kalau terus begini, kita bisa habis. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara hujan yang menetes di atap dan petir yang menyambar jauh di luar sana. Jatmiko berdiri pelan, mencoba menenangkan. Rin, sudah, jangan bicara begitu ke ibu. Tapi memang kenyataannya, begitu Mik, balas Rina sambil menatap tajam. Kamu terlalu lembek, ini usaha kita, bukan lagi warung kecil di pinggir jalan. Kalau kamu terus dengar omongan ibu, kita nggak akan pernah maju. Jatmiko menghela napas panjang, lalu menunduk. Ia ingin membela ibunya. Tapi di sisi lain, kata-kata Rina juga terasa benar. Harga daging naik terus, modal menipis, dan pelanggan makin banyak menuntut. Semua itu membuat pikirannya terpecah. Ibu Murni menatap anaknya lama. Nak, kamu ingat waktu kecil dulu? Kamu pernah bilang, kalau besar nanti, kamu ingin bahagiakan ibu. Tapi ibu nggak butuh rumah besar atau uang banyak. Ibu cuma ingin lihat kamu bahagia dengan cara yang benar. Air mata Jatmiko hampir jatuh. Tapi Rina menatapnya dengan dingin, seolah menahan suaminya agar tetap pada jalannya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Lalu, tanpa diduga, Rina berbicara dengan suara rendah. Tapi jelas, Mik, kita nggak bisa terus biarkan ibu ikut campur. Kalau begini terus, semua rencana yang udah aku susun akan gagal. Jatmiko menatapnya heran. Rencana apa maksudmu? Rina menunduk sejenak, lalu berkata, cara agar warung ini tetap jalan tanpa perlu beli daging mahal. Ucapan itu membuat Jatmiko tertegun. Apa maksudmu? Rina menatap suaminya lurus, matanya dingin. Aku udah nemuin cara, tapi ibu pasti nggak akan setuju. Nada suaranya pelan, tapi mengandung tekanan yang membuat udara di ruangan terasa berat. Ibu Murni yang mendengar percakapan itu ikut menatap curiga. Rina, apa yang kamu rencanakan? Rina berpura-pura tersenyum. Nggak ada, Bu. Hanya eksperimen bahan baru. Tapi Jatmiko tahu, dari cara Rina berbicara, itu bukan sekadar eksperimen biasa. Malam makin larut. Hujan belum juga berhenti. Petir menyambar lebih dekat, dan suara angin masuk melalui celah jendela, membuat tirai berayun pelan. Ibu Murni bangkit dari kursi, menatap mereka berdua dengan pandangan sedih. Kalau kalian masih anggap ibu ada, tolong jangan ambil keputusan yang bikin kalian menyesal. Lalu ia melangkah menuju kamar. Tapi sebelum pintu tertutup, Rina berbisik pelan. Hampir tak terdengar. Justru semua ini terjadi karena ibu. Kalimat itu membuat Jatmiko terkejut. Ia menatap istrinya, tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Rin, apa maksudmu? Rina menatapnya tanpa ragu. Kamu nggak lihat, selama ini ibu cuma bikin kamu ragu. Bikin kita jalan di tempat. Kalau ibu nggak ada, semuanya akan lebih mudah. Petir kembali menyambar, membuat seluruh ruangan terang sesaat. Wajah Jatmiko pucat. Jangan bicara begitu. Dia, ibuku. Rina membalas dingin. Dan aku, istrimu. Kamu mau pilih siapa? Kata-kata itu memukul hati Jatmiko seperti palu berat. Ia terdiam lama,
antara akal dan perasaan. Di satu sisi, ibunya adalah segalanya, tapi di sisi lain, istrinya adalah masa depannya. Malam itu berlalu tanpa kata. Ibu Murni berdoa di kamarnya dengan air mata yang tak berhenti menetes. Rina menatap bara api di tungku yang mulai padam, seolah sedang memikirkan sesuatu yang gelap. Dan Jatmiko duduk sendirian di ruang tengah, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto saat mereka masih tersenyum bahagia. Suara hujan di luar seakan menjadi saksi bisu bahwa malam itu bukan sekadar pertengkaran biasa. Itu adalah malam pertama di mana kasih sayang mulai berubah menjadi pertentangan, dan rumah yang dulu penuh kehangatan perlahan berubah menjadi tempat yang menyimpan rencana kelam. Di balik setiap kilatan petir, takdir mulai menulis bab baru dalam hidup mereka. Bab yang akan membawa seluruh kota Madiun pada kisah yang tak akan terlupakan. Beberapa hari berlalu setelah malam penuh pertengkaran itu. Hujan sudah berhenti, tapi suasana di rumah Jatmiko masih dingin. Seolah udara pun tahu, ada sesuatu yang berubah di dalam keluarga itu. Warung sate mereka kembali buka seperti biasa. Asap arang mulai mengepul di sore hari. Aroma daging bakar tercium hingga ke ujung jalan. Pelanggan pun berdatangan seperti biasa. Bahkan, lebih ramai dari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Rasa satenya kini jauh lebih lezat dari sebelumnya. Teksturnya lebih lembut, bumbunya terasa sempurna. Bahkan pelanggan yang biasanya hanya membeli satu porsi, kini memesan 2 atau 3 porsi sekaligus. Mas Jatmiko, rasanya sekarang makin mantap loh. Ada resep baru ya? Tanya salah satu pelanggan sambil tersenyum lebar. Jatmiko menatapnya dengan pandangan kosong, lalu menjawab pelan, "Iya Pak, sedikit perubahan bumbu saja." Padahal di hatinya ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia sendiri merasa heran dengan perubahan rasa sate itu. Rasanya memang jauh lebih enak. Tapi setiap kali mencium aroma daging yang dipanggang, dadanya terasa sesak. Rina di sisi lain tampak lebih ceria. Ia melayani pelanggan dengan wajah yang penuh percaya diri. "Alhamdulillah, jualan hari ini rame banget. Mik, mungkin ini berkah. Setelah semua perjuangan kita," katanya sambil menghitung uang dengan senyum puas. Namun di balik senyum itu, Jatmiko melihat sesuatu yang aneh di mata istrinya. Sebuah tatapan yang dingin, tapi juga puas, seolah menyimpan rahasia besar. Sejak malam pertengkaran itu, Ibu Murni jarang keluar kamar. Kadang terdengar batuk kecil dari dalam, tapi tak ada yang memperhatikan. Rina tak pernah lagi mengantarkan makan ke sana. Katanya, "Biar saja, nanti malah dikira ingin menjilat." Jatmiko beberapa kali mencoba mengetuk pintu kamar ibunya, tapi selalu ragu. Hingga suatu malam, ia akhirnya memberanikan diri. "Bu, Ibu sudah makan?" Suaranya pelan. Tak ada jawaban, hanya suara angin yang masuk lewat celah jendela. Ia menarik napas panjang, lalu berlalu tanpa membuka pintu itu. Keesokan harinya, Rina sudah lebih dulu di dapur. Ia menyiapkan bumbu dengan semangat, sementara Jatmiko menyiapkan arang. Namun, ketika ia membuka wadah besar di pojok dapur tempat penyimpanan bahan, ia menatap isinya lama. Ada sesuatu yang terasa ganjil. "Rin, ini dagingnya dari mana?" Rina menoleh sekilas, lalu menjawab ringan, "Dari kenalan baru." Katanya, dagingnya lebih lembut dan murah. "Kenalan baru?" ulang Jatmiko pelan. "Kok kamu nggak bilang dari mana?" Rina menatapnya dengan mata yang tenang, tapi nadanya tegas. "Sudahlah, Mik, yang penting halal dan laku dijual. Jangan terlalu banyak tanya." Sejak saat itu, Jatmiko mulai sering termenung setiap kali memanggang sate. Setiap tusukan yang ia balik di atas bara terasa berat, seolah ada beban besar yang menekan dadanya. Tapi anehnya, pelanggan justru semakin memuji. "Satenya sekarang lembut banget, Mas. Rasanya beda dari yang lain. Sumpah, ini sate terenak di Madiun. Kalau kayak gini terus, bisa terkenal sampai luar kota." Rina hanya tertawa bahagia. Ia bahkan mulai merencanakan untuk membuka cabang baru. Namun malam-malam, Jatmiko semakin tak tenang. Ia sering terbangun karena mendengar suara dari dapur. Suara sendok beradu, langkah kaki pelan, dan kadang suara lirih
seperti seseorang yang sedang menangis. Ketika ia keluar untuk memastikan, dapur selalu kosong. Bara arang sudah mati, dan hanya aroma sate yang masih menggantung di udara, menyesakkan dada. Suatu malam, ia memutuskan untuk berjaga. Ia duduk di kursi depan dapur, berpura-pura tidur. Sekitar tengah malam, ia mendengar langkah kaki. Perlahan, ia membuka mata. Rina terlihat berjalan menuju dapur, membawa senter kecil. "Rin, kamu ngapain tengah malam begini?" tanyanya tiba-tiba. Rina terkejut, tapi cepat menguasai diri. "Enggak, cuma ngecek bahan besok." Namun tangan Rina terlihat gemetar. Jatmiko menatapnya lama, tapi tak berani bertanya lebih jauh. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan istrinya, dan ia belum siap mendengarnya. Keesokan paginya, kabar tentang sate mereka mulai menyebar kemana-mana. Orang-orang datang dari luar kota hanya untuk mencicipi. Bahkan, beberapa pelanggan bilang bahwa sate Jatmiko punya cita rasa yang berbeda. Lezat, tapi juga anehnya membuat mereka ingin terus makan lagi dan lagi. Rina semakin bersemangat, tapi Jatmiko justru semakin murung. Setiap kali melihat bara arang menyala, bayangan ibunya muncul di benaknya. Suatu sore, seorang pelanggan bertanya dengan polos, "Mas, kok ibu yang dulu sering duduk di kursi depan udah nggak kelihatan lagi ya? Padahal saya suka lihat beliau ramah banget." Pertanyaan itu membuat Jatmiko terdiam. Matanya menerawang jauh. Rina cepat-cepat menjawab, "Oh, ibu sedang pulang kampung? Kangen sama saudara." Lelaki itu mengangguk tanpa curiga. Tapi setelah pelanggan pergi, Jatmiko memandang istrinya dengan tatapan tajam. "Rin, ibu kemana?" tanyanya pelan, tapi tegas. Rina berhenti mencuci piring, lalu menjawab tanpa menatap. "Sudahlah Mik, nggak usah bahas ibu terus. Fokus aja ke usaha kita." Malam itu, Jatmiko tak bisa tidur. Ia terus teringat pada ibunya. Ia merasa bersalah, karena sudah lama tak berbicara, dan tak menengok ke kamar itu. Akhirnya, sekitar tengah malam, ia memberanikan diri mengetuk pintu kamar Ibu Murni. "Tok, tok, tok, tok." "Bu," panggilnya lirih. Tak ada sahutan. Ia menekan gagang pintu perlahan. Pintu terbuka, tapi kamar itu kosong. Kasur masih rapi, selimut terlipat, dan sajadah terbentang seperti terakhir kali dipakai berdoa. Jatmiko terpaku. "Bu!" Suaranya gemetar. Ia berlari ke dapur mencari istrinya. Tapi dapur pun kosong. Hanya bara arang yang masih menyala lemah. Dan aroma sate yang begitu kuat menusuk hidungnya. Jantungnya berdetak cepat. Ia tak tahu kenapa. Tapi malam itu, udara terasa berat. Seakan rumah itu menyimpan rahasia besar yang mulai menampakkan dirinya. Sejak malam itu, pelanggan semakin ramai. Namun, di balik senyum Rina dan tawa pelanggan yang menikmati sate mereka, Jatmiko tahu ada sesuatu yang tak lagi wajar. Setiap kali ia mencium aroma sate di udara, bukan rasa bangga yang muncul, melainkan perasaan bersalah yang semakin menghantui. Ia tahu ada sesuatu yang hilang dari hidupnya, bukan uang, bukan usaha, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan hati, dan malam-malam berikutnya. Rasa nikmat dari sate itu perlahan berubah menjadi simbol kutukan bagi dirinya sendiri. Kutukan yang akan segera mengungkap seluruh rahasia kelam yang disembunyikan di balik bara api itu. Hari-hari berikutnya, warung sate Jatmiko menjadi buah bibir seluruh warga Madiun. Setiap sore, antrean pelanggan mengular panjang hingga ke tepi jalan. Bahkan, beberapa pengunjung datang dari luar kota hanya karena mendengar kabar dari teman atau media sosial bahwa sate Jatmiko kini makin luar biasa enaknya. Tapi di balik keramaian itu, ada aroma aneh yang kadang tercium samar dari belakang warung. Bukan bau daging biasa, melainkan aroma yang membuat sebagian warga menatap curiga. Namun setiap kali ditanya, Rina selalu punya jawaban manis. "Oh itu, mungkin dari tempat pembuangan sampah di belakang. Maklum, banyak sisa bumbu yang basi," katanya sambil tersenyum santai. Sebagian orang percaya, tapi ada juga yang mulai menyimpan tanda tanya di hati. Salah satunya Pak Suryo, pelanggan setia yang tinggal tak jauh dari warung itu. Ia mengenal Jatmiko sejak muda,
Bahkan, dulu sering membantu almarhum ayah Jatmiko berjualan di pasar. Namun sejak beberapa minggu terakhir, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Suatu sore, setelah menyantap sate pesanannya, Pak Suryo menatap Jatmiko lama. "Ko," katanya pelan. "Saya mau tanya, kok sekarang ibumu nggak pernah kelihatan lagi ya?" Biasanya beliau duduk di kursi depan sambil senyum ke pelanggan. Jatmiko tersentak. Wajahnya seketika kaku. "Oh, ibu lagi pulang kampung, Pak. Katanya mau jenguk saudara." Jawabnya cepat. Suaranya terdengar kering. Pak Suryo mengangguk, tapi tatapannya tetap tajam. "Oh, begitu. Ya, semoga beliau sehat-sehat." Ya, setelah itu, ia pergi tanpa banyak bicara. Namun hatinya tidak tenang. Malamnya, di rumahnya sendiri, Pak Suryo merenung. Ia merasa ada sesuatu yang janggal. Sejak Ibu Murni tak terlihat, wajah Jatmiko selalu tampak muram. Ia juga pernah melihat Rina membawa ember besar ke belakang rumah saat malam hari. Awalnya ia tak ambil pusing, tapi makin lama, hal-hal kecil itu terasa tak wajar. Sementara itu, di warung, Rina tampak makin bahagia. Ia bahkan memesan spanduk baru bertuliskan Sate Jatmiko. Kelezatannya tak tertandingi. Namun Jatmiko justru terlihat semakin gelisah. Setiap kali memegang tusukan sate, tangannya gemetar. Setiap kali pelanggan memuji, hatinya bergetar. Bukan karena bangga, tapi karena takut. Suatu malam, ketika warung sudah tutup, Jatmiko duduk sendirian di depan rumah. Langit gelap tanpa bintang, hanya suara jangkrik menemani. Ia menatap bara arang yang mulai mati dan berkata lirih pada dirinya sendiri. "Allah, apa yang sudah aku lakukan?" Rina muncul dari dapur, membawa nampan kecil berisi uang hasil penjualan hari itu. "Lihat, Mik, ini baru setengah bulan, tapi hasilnya bisa nutup semua utang. Bukankah ini bukti kalau Allah merestui usaha kita?" Jatmiko menatap istrinya tajam. "Rina, jangan bawa-bawa nama Allah kalau caranya salah." Rina terdiam sesaat, lalu tertawa pelan. "Kamu terlalu banyak berpikir. Dunia ini milik mereka yang berani, Mik." Ucapan itu menusuk dada Jatmiko. Ia menunduk, sementara hatinya terasa kosong. Beberapa hari kemudian, kecurigaan warga semakin kuat. Mereka mulai membicarakan soal hilangnya Ibu Murni. "Aku kok udah seminggu nggak lihat Bu Murni ya?" tanya Bu Parti di warung sebelah. "Iya, aku juga. Biasanya, beliau beli sayur tiap pagi," timpal tetangganya. "Aneh juga. Ya, kalau pulang kampung kan biasanya pamit ke orang sekitar." Desas-desus itu menyebar cepat. Beberapa warga bahkan mencoba menengok ke rumah Jatmiko. Tapi selalu dijawab Rina dengan alasan yang terdengar dibuat-buat. Kadang katanya Ibu Murni sedang sakit, kadang sedang ke Ponorogo, kadang juga disebut sedang menunaikan nazar. Namun suatu malam, ketika udara Madiun terasa lembab dan sepi, Pak Suryo kembali melewati warung sate itu. Ia mencium aroma kuat dari arah sumur belakang. Aroma itu bukan seperti bau sate yang biasa, melainkan lebih tajam, seperti daging yang terbakar lama. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah sumur yang tertutup rapat dengan papan kayu. Rasa penasaran mulai membuncah di dadanya. Ia memutuskan untuk kembali keesokan paginya bersama beberapa warga lain. Namun tanpa sepengetahuannya, Rina memperhatikan dari balik jendela. Wajahnya menegang. Ia tahu, lambat laun rahasia mereka tidak akan bisa disembunyikan. Keesokan paginya, saat matahari baru terbit, beberapa warga datang ke rumah Jatmiko dengan alasan ingin membantu bersih-bersih halaman. Mereka berbasa-basi, tapi sesungguhnya ingin mencari tahu. Namun, Rina dengan tenang mengalihkan pembicaraan. "Wah, kebetulan banget datangnya. Ayo, sekalian sarapan sate. Biar saya buatkan yang baru." Senyumnya ramah, tapi matanya tajam seperti pisau. Jatmiko hanya menatap dari jauh. Ia tahu semua ini sudah di ambang batas. Sore harinya, ia duduk termenung di belakang rumah, menatap sumur yang kini tampak lebih tertutup dari sebelumnya. Hatinya bergetar hebat. Ia merasa ada bisikan lembut di telinganya, entah dari mana datangnya. Suara yang sangat mirip suara ibunya. "Nak, rezeki yang tidak bersih tidak akan pernah membawa ketenangan." Ia menutup telinganya, berusaha mengabaikan, tapi suara itu makin jelas.
Malam itu, ia tak bisa tidur. Rasa bersalah menggerogoti pikirannya. Namun di sisi lain, Rina justru tidur nyenyak di kamarnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, Pak Suryo akhirnya melapor ke pihak berwajib. "Pak, saya cuma khawatir, Bu Murni, ibunya Jatmiko, sudah lama nggak kelihatan. Rumahnya juga selalu tertutup. Takutnya ada apa-apa," katanya kepada petugas. Polisi yang menerima laporan itu langsung mencatat dan berjanji akan memeriksa. Dan benar saja, malam berikutnya, 2 petugas datang diam-diam ke rumah Jatmiko untuk memastikan laporan tersebut. Mereka melihat ke sekitar rumah, termasuk ke arah sumur belakang. Dari celah papan penutup, mereka mencium aroma yang membuat dahi mereka berkerut. Rina yang melihat dari balik jendela langsung panik. Ia bergegas membangunkan Jatmiko. "Mik, polisi datang." Jatmiko bangun kaget. Wajahnya pucat pasi. "Apa?" Rina menatapnya tajam. "Kita harus lakukan sesuatu sekarang, sebelum semuanya terbongkar." Namun Jatmiko hanya terdiam. Ia merasa semua sudah terlambat. Air matanya mengalir perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar takut. Bukan takut pada manusia, tapi takut pada balasan dari perbuatannya sendiri. Sementara itu, di luar rumah, 2 petugas itu saling berpandangan dan berbisik, "Kita perlu periksa lebih dalam. Ada yang nggak beres di sini." Dan malam itu, tanpa ada yang tahu, Madiun sebentar lagi akan digemparkan oleh penemuan besar. Sebuah rahasia yang selama ini tertutup rapat di balik warung sate paling laris di kota itu, akan segera terungkap dalam cahaya lampu senter dan tatapan ngeri warga yang tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Malam itu, udara di Madiun terasa berbeda. Langit tampak kelabu, awan menggantung berat, dan angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Namun, di balik ketenangan itu, ada sekelompok orang yang bergerak pelan menuju sebuah rumah di sudut jalan rumah milik Jatmiko dan Rina, sang penjual sate paling terkenal di kota itu. 2 mobil polisi berhenti tak jauh dari sana. Lampunya dimatikan agar tidak menarik perhatian. Beberapa petugas turun dengan hati-hati, ditemani oleh Pak Suryo dan 2 warga lain yang menjadi saksi. "Ini rumahnya, Pak. Saya sudah beberapa kali lihat hal aneh di sini," bisik Pak Suryo dengan wajah tegang. Petugas memberi isyarat agar semua diam. Mereka mendekati sisi belakang rumah, tempat sumur tua berada. Dari arah dapur, samar-samar tercium aroma menyengat yang tak biasa, bukan aroma sate yang harum, tapi sesuatu yang lebih menusuk, seperti campuran bumbu gosong dan sesuatu yang tak semestinya terbakar. Sementara itu, di dalam rumah, Rina tampak resah. Ia mondar-mandir di dapur, mematikan lampu tungku dan menutup pintu rapat-rapat. "Mik, cepat bantu aku. Mereka datang malam ini. Aku yakin," katanya dengan suara hampir berbisik, tapi penuh tekanan. Jatmiko hanya berdiri mematung, wajahnya pucat, matanya sayu. Kita nggak bisa sembunyi selamanya, Rin." Rina mendekat dengan mata melotot. "Kamu mau nyerah setelah semua yang kita lakukan?" Namun, Jatmiko tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah pintu kamar ibunya yang kini selalu tertutup rapat, seperti menyimpan rahasia yang tak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di luar, salah satu petugas memberi aba-aba. Buka perlahan. Papan penutup sumur diangkat. Aroma tajam langsung menyeruak keluar, membuat beberapa warga menutup hidung. Salah satu petugas menyorotkan senter ke dalam. Dan tiba-tiba, semuanya membeku. Tak ada yang bersuara, hanya suara jangkrik dari kejauhan yang terdengar jelas di antara napas yang tertahan. "Segera panggil tim tambahan," ucap petugas itu dengan nada berat. Wajahnya kaku, tatapannya tegang. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka temukan di dalam sumur itu. Beberapa menit kemudian, sirina mobil polisi meraung di kejauhan. Warga mulai berdatangan, sebagian memegangi mulut karena tak percaya, sebagian lagi beristighfar berkali-kali. Suara tangisan dan gumaman doa terdengar di antara kerumunan. Rina keluar dari rumah dengan wajah pucat, tapi berusaha tetap tenang. "Kenapa? Ramai sekali, Pak. Ada apa?" tanyanya pura-pura polos. Namun salah satu petugas langsung menatap tajam. "Kami menerima laporan tentang hilangnya ibu mertua Anda. Bisa kami periksa?"
Rina tersenyum canggung. Oh, ibu pulang kampung ke Ponorogo? Pak, mungkin bapak salah informasi. Namun ketika petugas mencoba masuk ke dapur, Rina berdiri menghalangi. Tidak usah, Pak. Dapur kami berantakan. Saya malu. Sikapnya justru membuat curiga semakin kuat. Petugas memberi isyarat, dua orang lainnya langsung masuk dan menyalakan lampu dapur. Begitu lampu menyala, aroma aneh semakin terasa kuat. Di pojok dapur, ada beberapa wadah besar tertutup rapat, dan ember berisi cairan kecoklatan. Salah satu petugas membuka salah satu tutup wadah itu dan seketika, suasana berubah menjadi sunyi. Tak ada yang berani bicara. Mereka hanya saling pandang dengan wajah ngeri. Jatmiko, yang berdiri di ambang pintu, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Cukup, Pak. Tolong. Jangan lanjutkan. Katanya pelan, suaranya bergetar. Rina menatapnya marah. Diam, Mik. Jangan bicara apa-apa. Namun, petugas sudah tahu. Ada sesuatu yang besar yang mereka sembunyikan selama ini. Kerumunan warga semakin ramai di depan rumah. Ya Allah. Allah. Itu kan warung sate yang tiap sore ramai banget. Katanya ibunya hilang. Jangan-jangan, bisikan-bisikan itu menyebar cepat seperti api. Polisi segera mengamankan lokasi. Garis kuning dipasang mengelilingi warung. Jatmiko hanya terduduk di kursi, menangis tanpa suara. Salah satu petugas mendekat dan berkata, Pak, sebaiknya Anda ikut kami untuk dimintai keterangan. Rina menatapnya tajam. Kami nggak bersalah. Itu cuma bahan sate biasa. Namun suaranya bergetar, dan peluh dingin membasahi wajahnya. Di perjalanan menuju mobil polisi, warga yang berdiri di pinggir jalan menatap mereka dengan campuran kaget dan marah. Ada yang berbisik lirih. Sate yang kemarin aku makan. Ya Allah, ada pula yang hanya menatap tanpa kata. Seolah tak percaya bahwa dua orang yang mereka puja karena kelezatan masakannya, kini jadi pusat tragedi yang mengerikan. Sementara itu, Pak Suryo berdiri di antara kerumunan, menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat wajah Ibu Murni yang ramah, yang dulu selalu tersenyum ketika menyajikan minuman untuk pelanggan. Ia berbisik lirih, Ibu, semoga engkau tenang di sisinya. Dunia telah terlalu gelap untuk orang sebaik engkau. Di kantor polisi, Jatmiko akhirnya tak mampu menahan diri. Ia menunduk, menangis, dan berkata lirih di hadapan penyidik. Saya cuma ingin bertahan hidup. Saya nggak tahu semuanya akan sejauh ini. Suaranya parau, seperti keluar dari tenggorokan yang sudah lama menahan beban. Namun, Rina tetap bungkam. Ia menatap kosong ke depan, seolah semua yang terjadi bukan lagi miliknya. Sementara itu, di luar kantor polisi, berita sudah menyebar ke seluruh penjuru kota. Warung sate yang dulu jadi kebanggaan warga, kini berubah menjadi lokasi yang menakutkan. Spanduk besar bertuliskan Sate Jatmiko. Gurihnya bikin balik lagi, kini tampak lusuh. Diterpa angin malam yang dingin, dan malam itu Madiun tak bisa tidur. Warga berkumpul di sudut-sudut jalan. Bercerita dengan wajah muram, tak ada yang menyangka. Di balik aroma sate yang menggoda, tersimpan kisah kelam yang membuat seluruh kota terdiam. Langit mendung menutup bulan, dan suara hujan kembali turun perlahan. Bagi Jatmiko, itu bukan sekadar hujan biasa, melainkan air mata langit yang seolah ikut berduka atas dosa manusia yang tertipu oleh keserakahan. Pagi itu, Madiun masih diselimuti awan kelabu. Jalanan tampak sepi. Hanya suara langkah petugas yang lalu-lalong di depan warung sate Jatmiko. Garis polisi masih melingkari tempat itu. Warung yang dulu ramai dengan tawa pelanggan, kini sunyi. Hanya tersisa papan nama kayu yang miring diterpa angin, dengan tulisan yang kini terasa menyakitkan. Sate Jatmiko. Gurihnya bikin balik lagi. Warga berkerumun di kejauhan, berbicara dengan suara pelan, seolah tak percaya dengan apa yang mereka saksikan beberapa jam sebelumnya. Dulu aku sering beli di sana tiap malam, Bu. Siapa sangka ternyata, ya Allah. Aku pun gak nyangka, orangnya kelihatannya baik. Desas-desus dan bisik-bisik itu menyelimuti seluruh kota. Nama Jatmiko dan Rina menjadi pembicaraan di setiap warung, setiap pasar, dan setiap rumah.
di kantor polisi. Jatmiko duduk di kursi besi dengan tangan terikat lemah. Kepalanya tertunduk, matanya sayu. Di hadapannya, seorang penyidik memegang berkas laporan. "Bisa Anda ceritakan bagaimana semua ini dimulai?" tanya penyidik dengan nada tenang. Jatmiko menatap kosong ke arah lantai. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Semuanya berawal dari keserakahan, dari ketakutan kehilangan rezeki. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan. "Waktu harga daging naik, saya mulai panik. Rina bilang dia punya cara agar usaha tetap jalan. Awalnya saya pikir cuma soal bahan murah. Tapi, sejak hari itu, semuanya berubah." Ia berhenti sejenak. Air matanya jatuh menetes di atas meja. "Saya tahu yang kami lakukan salah, tapi saya sudah terlambat. Setiap malam saya dihantui suara ibu. Kadang saya merasa beliau masih di dapur, berdoa sambil menatap bara api." Penyidik menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau memang menyesal, semoga penyesalan itu bisa jadi pelajaran buat orang lain." Jatmiko hanya mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Sementara itu, di ruangan lain, Rina duduk diam dengan tatapan kosong. Ia tak lagi berbicara seperti dulu. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan jemarinya terus bergerak gelisah di pangkuannya. Ketika seorang petugas perempuan menanyakan sesuatu, Rina hanya menjawab datar. "Saya cuma ingin sukses. Saya cuma ingin hidup lebih baik." Tapi matanya basah, seolah sadar bahwa semua ambisi yang ia kejar kini berubah menjadi kehancuran. Hari berganti minggu, kasus mereka menjadi berita besar. Surat kabar lokal menulis dengan judul besar, "Warung sate terkenal Madiun ternyata menyimpan rahasia kelam." Warga dari luar kota datang hanya untuk melihat warung yang kini tutup itu. Beberapa bahkan menyalakan lilin di depannya, bukan untuk mengenang kelezatan sate itu, tapi untuk mendoakan arwah seorang ibu yang hilang dalam keserakahan anaknya sendiri di dalam sel. Jatmiko lebih banyak diam. Ia sering terbangun di malam hari, mendengar suara samar memanggil namanya. "Nak." Suara itu lembut, penuh kasih, tapi juga membawa perih yang dalam. Ia tahu, itu bukan halusinasi. Itu adalah penyesalan yang hidup di hatinya. Tak akan pernah hilang sampai akhir hayat. Suatu malam, ia berdiri menghadap jendela kecil di selnya. Langit di luar cerah, bulan tampak bulat sempurna. Ia berbisik lirih, "Ibu, maafkan aku. Aku terlalu buta oleh dunia. Aku lupa bahwa keberkahan tak datang dari banyaknya uang, tapi dari doa seorang ibu yang tulus." Air matanya mengalir tanpa henti malam itu. Di sisi lain, Rina dipindahkan ke ruang tahanan wanita. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat. Ia jarang bicara. Dan setiap kali mendengar orang menyebut kata sate, ia langsung menutup telinganya dan menangis. Ia sempat berkata pada salah satu sipir wanita, "Andai waktu bisa diulang, aku akan memilih hidup sederhana, asal hati tenang." Waktu berlalu. Warung sate Jatmiko kini dibiarkan kosong. Hanya beberapa peralatan dapur berkarat tersisa di dalam. Tumbuhan liar mulai tumbuh di halaman belakang. Namun, setiap malam, warga sekitar bersumpah sering mendengar suara sendok beradu atau aroma sate yang tercium samar. Seolah arwah Ibu Murni masih berkeliling, menjaga tempat itu agar tak ada lagi yang tersesat di jalan yang sama. Pak Suryo, satu-satunya tetangga yang dulu peduli, sering datang ke sana membawa bunga dan air doa. Ia meletakkan bunga itu di depan warung, lalu berbisik, "Semoga arwahmu tenang, Bu. Dan semoga anakmu mendapat ampunan." Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi warga Madiun. Setiap kali ada pedagang baru yang mulai sukses, orang-orang sering berpesan, "Hati-hati, jangan seperti sate Jatmiko. Jangan sampai lupa bahwa keberkahan lebih berharga daripada keuntungan." Beberapa bulan kemudian, Jatmiko dan Rina dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya. Di ruang sidang, Jatmiko berdiri lemah, menatap hakim dengan mata basah. Ia tak lagi membela diri. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan sebelum putusan dijatuhkan, "Saya hanya ingin satu hal, Pak Hakim, izinkan saya berdoa, sekali lagi, untuk ibu saya." Semua orang di ruang sidang terdiam.
Sebuah keheningan panjang menyelimuti ruangan. Dan di luar gedung pengadilan, hujan turun perlahan, membasahi jalanan Madiun yang dingin. Sejak hari itu, kisah mereka menjadi peringatan bagi banyak orang bahwa keserakahan tak pernah membawa bahagia, dan tidak ada yang lebih suci dari doa seorang ibu yang tulus. Warung sate itu kini hanya tinggal kenangan. Namun bagi mereka yang pernah mencicipinya, rasa itu tak akan pernah hilang, bukan karena kelezatannya, melainkan karena pelajaran besar di baliknya. Nikmat tanpa berkah hanyalah awal dari bencana. Kasih ibu tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Harta, nama besar, dan ambisi tidak akan pernah setara dengan ketulusan seorang ibu yang berdoa setiap malam untuk kebahagiaan anaknya. Jika ada kesulitan, ingatlah bahwa jalan yang benar mungkin tampak berat, tapi disitulah keberkahan sejati tinggal.